Kita ingin belajar, kita mengerti bahwa ada sesuatu hal istimewa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Kita akan mengerti malam tentang hancur hati, tentang api yang asing di hadapan Tuhan. Malam hari ini kita akan melihat tema khotbah, jangan menjadi asing di hadapan Tuhan. Kenapa kita susah menyembah? Karena kita nggak pernah menyembah di rumah. Kenapa kita susah hancur hati ketika menyembah? Karena kita nggak pernah menyembah di rumah. Kita nggak punya waktu buat Tuhan. Lebih banyak buat bisnis, nonton TV, kegiatan, pelayanan, segala macam kita kerjakan. Tahukah saudara, dirimu di hadapan Tuhan adalah seharusnya dirimu di luar. Kita kebanyakan tampilkan kemunafikan, topeng-topeng yang palsu buat menipu orang. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan nggak kenal kita. Imamat pasal 10 ayat 1-2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu mengambil masing-masing perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, sama-sama katakan, dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkan kepada mereka. Ayat 2, maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu mengengus keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat tadi. Dalam Imamat pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa anak-anak Harun ini imam Lewi, ini imam besar. Harun punya anak Nadab dan Abihu. Masing-masing ini tugas mereka untuk mempersembahkan korban, membubuhkan api, mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Ayat ini sebetulnya biasa, tapi kalau saudara mengerti, tidak boleh api berasal dari lain. Katakan, dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan apa? Api yang asing tidak diperintahkan kepada mereka. Itu hukumannya sadis. Dari mesbah itu keluar api Tuhan membakar Nadab dan Abihu. Saudara, pertanyaan kita malam hari ini adalah mengapa keduanya mati? Kita harus mengerti bahwa ini bukan Tuhan kejam, tapi ada sebuah standar yang Tuhan berikan untuk orang-orang percaya. Karena mereka mempersembahkan api yang asing. Imamat pasal 9 ayat 24. Mari kita lihat ayat ini. Imamat 9:24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban, bakaran, dan segala lemak di atas mezbah. Tak kalah seluruh bangsa itu melihatnya dan bersorak-soraklah mereka, lalu sujud menyembah. Setiap persembahan harus dibakar, bukan oleh api dari manusia. Api dari mana? Api dari mana? Katakan sama, api dari mana? Setiap persembahan hanya api dari Tuhanlah yang boleh ada di ukupan dan mezbah. Api tersebut tidak boleh padam, harus menyala. Jadi kita mengerti kenapa Nadab dan Abihu mati. Ada api yang harus dijaga, kemudian api tersebut mati. Berarti Nadab dan Abihu melalaikan tugasnya. Yang bertugas membuat api ini nyala adalah imam, betul? Api bisa menyala kalau ada kurban, betul? Nah, karena mereka lalai persembahkan korban, api itu mati. Kemudian Nadab dan Abihu baru ingat akan kewajibannya. Dia lihat api itu mati, dia bikin api baru di hadapan Tuhan. Tuhan gak suka. Keluar api kudus Tuhan, menyambar mereka berdua. Salah siapa di sini? Salah Nadab Abihu. Nah, pertanyaannya kita ingin refleksikan ini. Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata-kata roh yang menyala-nyala ini Paulus ambil dari gambaran tentang api yang harus ada di mezbah Tuhan. Amin. Api nggak boleh padam. Kenapa dikatakan rohmu menyala-nyala? Perhatikan baik-baik. Dalam kitab Amsal disebutkan bahwa roh manusia itu pelita Tuhan. Amsal 20 ayat 27. Pelita bicara apa? Api. Jadi roh manusia itu tidak boleh padam. Karena roh manusia itu harus penuh dengan satu semangat, spirit yang menyala di hadapan Tuhan. Dan semangat itu tidak boleh dinyalakan oleh semangat dari yang lain. Semangat itu harus keluar dari Tuhan, supaya ketika manusia ada di hadapan Tuhan, dia kudus bagi Tuhan. Roh manusia nggak boleh padam. Lihat dalam Roma 12 ayat 11. Ini bukan bicara spirit dalam arti semangat. Itu dalam teks aslinya pneuma. Bicara soal roh.
Roh, katakan sama-sama. Roh. Roh itu yang membuat kita berhubungan dengan Tuhan. Nafasmu itu bukan hanya roh. Nafasmu itu yang membuat kau hidup. Dan kau hidup bertemu dengan Tuhan. Itu roh. Itu bicara soal satu tingkat hubungan dengan Tuhan. Penyembahan yang pertama bicara soal tubuh. Tubuh itu engkau menggerakkan tubuhmu, joget-joget, betul gak? Itu nyanyi kan? Yang kedua jiwa. Kau nyanyi sambil menangis. Banyak orang datang ke Tuhan nangis karena masalah. Banyak orang datang ke Tuhan hanya menyembah karena dia punya masalah. Dia menangis. Saya mengatakan itu bukan tangisan roh. Itu jiwa. Dan jiwa itu gak stabil. Perasaan. Ketika masalahmu sudah keluar, sudah beres, engkau lega, engkau mungkin lupa mencari Tuhan. Ya enggak? Itu jiwa. Roh adalah ketika engkau menyembah Tuhan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 2:17? Cintamu menghanguskan aku. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ketika rasa cinta itu begitu bergelora, sampai-sampai kita terbakar oleh cinta itu, kita mulai bertemu dengan Tuhan. Dan itu namanya persekutuan hancur hati. Hancur hati bukan bicara engkau nangis meraung-raung karena masalah. Hancur hati bukan engkau datang ke Tuhan menangis meraung-raung karena engkau difitnah, dicaci maki. Hancur hati bicara bagaimana rohmu bertemu dengan roh Tuhan yang powerful. Roh Kudus dengan lembut membimbing engkau untuk tunduk pada Dia. Engkau melepaskan semua egomu, ambisimu, macam-macam rencanamu, kehendakmu. Engkau tunduk pada Tuhan. Dan rohmu berkata, iya Tuhan. Engkau hancur hati. Itu baru hancur hati. Kebanyakan kita hancur hatinya karena masalah. Maka itu kehidupan rohanimu stabil. Amin. Kita datang ke Tuhan karena masalah, nangis, punya masalah. Setelah itu lepas, aku sudah lega. Enggak perlu ke Tuhan, kau sudah lega. Sebetulnya engkau hanya buang sampah di hadapan Tuhan. Engkau bilang gini, isi Tuhan. Maka itu seringkali terjadi konsep yang salah tentang hancur hati. Banyak dari kita hanya berpikir masalah, setelah lega beres. Hancur hati nggak seperti itu. Nanti kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang hancur hati di hadapan Tuhan. Sampai di sini mengerti? Nangkep? Nah, perhatikan baik-baik ya. Roh manusia harus menyala, spirit. Artinya apa? Tuhan menghendaki kita terus untuk memiliki roh yang menyala-nyala. Namun pada kenyataannya justru roh kita padam. Sehingga kita seringkali mempersembahkan sesuatu yang asing di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Saat roh kita padam, oleh apa? Roh kita akan padam kalau kita meninggalkan Tuhan dan berbalik dari Dia. Nanti kita akan lihat kisah Elia. 3,5 tahun kekeringan bukan karena Allah benci sama Israel. Elia bilang gini, karena kamulah semua itu terjadi saat engkau meninggalkan Tuhan dan beralih menyembah Baal. Baal bicara apa? Dewa guntur, dewa hujan. Israel menyembah Baal supaya tanah pertanian mereka mendapatkan hujan. Betul? Tapi Tuhan menghajar Baal dan tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Ketika orang mulai beralih dari Tuhan, ketika mereka mulai mengalihkan perhatiannya, cintanya kepada Tuhan, dari Tuhan kepada yang lain, dia sedang mematikan roh itu. Maka itu kalau engkau gak pernah ibadah, gak pernah ke gereja, gak pernah berdoa, gak pernah cari Tuhan, jangan pernah berpikir engkau memiliki roh yang menyala di depan Tuhan. Amin. Nah kalau kita gak punya roh yang layak di depan Tuhan, kita ke gereja, kita pelayanan, yang kita persembahkan, roh apa? Api yang apa? Api yang lain. Kita berpikir bahwa kita melayani menyenangkan Tuhan, no. Kita persembahkan api sombong di hadapan Tuhan. Kita persembahkan api kemunafikan di hadapan Tuhan. Kita persembahkan api kedagingan di hadapan Tuhan. Saudara, Matius 7:21, Tuhan 23, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Tuhan berterus terang, aku tidak kenal engkau. Kalau yang tidak dikenal itu yang asing kan? Betul nggak? Betul nggak? Datang orang kita nggak kenal, itu orang asing. Betul Pak? Artinya apa? Kalau kita persembahkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, Tuhan nggak kenal kita. Syukur hari ini Tuhan nggak berterus terang. Anomia, durhaka. Apa itu durhaka? Dia tahu kebenaran, tapi dengan sengaja tidak melakukannya. Anomia, durhaka. Kita tahu kebenaran, amin. Tapi kita seringkali sengaja tidak melakukannya.
Kita pakai acting. Saudara jangan berpikir kita melayani, kita memuji Tuhan, kita aktif, kita dipuji orang, oh hebat, kamu hebat. Kita sudah menyenangkan Tuhan. No. Kita persembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Kita berpikir Allah dapat ditipu seperti Nadab dan Abihu. Syukur-syukur hari ini Tuhan belum berterus terang. Hai anomia. Kita sering persembahkan api yang asing karena kita nggak punya api itu. Karena kita nggak punya spirit itu. Karena roh kita padam, roh kita mati. Kita persembahkan hal yang munafik. Kita ke gereja hanya sekedar ibadah. Penyembahanmu nggak pernah ada. Kalau engkau punya hati menyembah Tuhan, engkau ketika tersentuh oleh kasih Tuhan, engkau akan menangis tanpa harus punya masalah. Kenapa kita seringkali datang pada Tuhan, Tuhan gak hadir? Karena kau persembahkan api yang lain. Kita persembahkan pujian mulut tapi hati kita gak menyembah. Kita persembahkan lagu-lagu karena kita hafal. Kita seringkali jadi orang-orang yang ditolak Tuhan, reject sama Tuhan. Kenapa? Kita persembahkan api yang lain. Kita ingin menutupi kekurangan kita. Kita gak punya api lagi di hadapan Tuhan. Kita paksakan diri untuk kasih sama Tuhan. No. Saudara, dari segi reputasi pelayananmu denganku aku lebih tinggi. Bukan mau sombong. Saya belajar satu hal. Penampilan di luar, kehebatan di luar, itu bukan apa-apa kalau saya belum layak bagi Tuhan. Peringatan buat kita yang sering aktif melayani. Dimanapun kau melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Kita tampil sebagai orang-orang yang hebat. Oh, dia dahsyat. Oh, dia hebat. Saya mau katakan saudara, engkau gak akan mendapatkan pujian itu sebelum engkau banyak di kaki Tuhan. Kalau memang kau dahsyat, kau akan rendah hati, bukan sombong. Pertanyaan saya hari ini, apakah api itu ada di hatimu? Kalau hari ini kita orang Kristen, tapi roh kita mati, gak menyala-nyala, kita persembahkan korban pujian sepertinya kering, betul. Karena kita persembahkan api yang lain di hadapan Tuhan. Betul? Betul? Kenapa api kita mati? Banyak faktor, nanti kita akan belajar. Kita memaksa diri untuk memuji Tuhan, kita kering. Kita gak punya api lagi. Lihat kiri kanan, kita gak punya api lagi. Kita sibuk pelayanan, kita sibuk kesana kemari, seakan-akan tanpa kita kegiatan gak jalan. Kita mau tunjukkan bahwa kita hebat, ini aku Tuhan. No. Tuhan bisa buat batu-batu melayani lebih hebat dari kita. Tuhan bisa buat malaikat turun tangan melayani daripada kita. Jangan merasa hebat saat engkau hari ini dipuji orang, karena wih, engkau boleh berbangga ketika Tuhan memuji engkau. Maaf, bukan saya mau sombong, reputasimu dengan reputasiku lebih tinggi aku. Tapi aku belajar untuk tidak menganggap reputasi itu is everything for me. Saya harus buang semua itu. Pendeta yang biasa nantang KKR harus maju. Ada yang kenal sama saya, Pak Roni ya? Iya. Oh, ikut Pak ya? Iya. Harus maju di situ. Dan saya lihat bukan hanya saya yang maju. Mark McLeod, pemimpin CBN Solusi, dia menangis meraung-raung. Orang-orang hebat, orang-orang dari Asia Tenggara bisa menangis. Apa kata Suset gini? Buang reputasimu, buang harga dirimu. Hari ini nyalahkan kembali roh itu. Kita nggak punya roh kan? Lihat kalian menyembah, jujur aja. Saya bisa tahu kalian siapa saat kalian menyembah. Saya bisa tahu kalian siapa saat kalian menyembah. Menyembah bukan sudah haleluya, kami puji, kami sembah, kami capek Tuhan. No. Itu bukan menyembah, itu namanya basa-basi sama Tuhan. Enggak puji sama Tuhan. Dalam teks bahasa aslinya norak sama Tuhan. Pada sembah. Kaya Tuhan. Kenapa? Api itu enggak ada. Mau ngapain sama Tuhan? Mas Yuntung kalau bilang, "Pi, jijik gua." Mas Yuntung bilang, "Pi, jijik gua." Dia Mas Yuntung dengerin, "Kat, aku sebetulnya enek loh. Api najis, tapi aku tahan karena aku mengasihi dia." Mau Tuhan berterus terang? Jangan dulu Tuhan. Sebelum dia dengar kebenaran, kita keluar dari ruangan ini. Jangan berpikir kau hebat di luar kalau kau enggak punya persekutuan di hadapan Tuhan. Pendeta Niko itu orang yang punya persekutuan dengan Tuhan. Khotbahnya maaf kata mungkin Agus lebih hebat. Dia khotbah hanya muter situ satu ayat muter. Dia khotbah tentang hidup dia dari A sampai Z. Kita kadang-kadang saya udah dengar ini perasaan 4 kali lebih. Tapi ketika dia nyanyi aku percaya, kita bisa nangis. Kenapa? Bukan dia hebat. Sesuatu yang hebat mengalir dalam diri dia, itu Roh Kudus.
Apinya begitu membara. Saudara, 3 hari saya dihancurkan sama Tuhan. Benar-benar dihancurkan sama Tuhan. Dan saya bilangin, aku mau bawa api ini ke jemaatku dan kota ini. Saudara mau belajar agar api itu menyala? Kita belajar dari sebuah kisah Elia. Mari kita melihat tentang Elia. Lihat baik-baik bahwa tadi sudah saya kasih dalam pembukaan bahwa tidak ada lagi hujan selama 3,5 tahun. Bagaimana caranya supaya Tuhan menyatakan mujizat itu? Kita lihat yang pertama, Elia mendirikan mezbah. Lihat baik-baik. Saudara sudah tahu kisah ini. Saya ingin cepat. Dalam ayat 30, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Siapa yang meruntuhkan ini? Ahab. Mezbah Tuhan diruntuhkan, mezbah Baal didirikan. Yang pertama Elia lakukan adalah mendirikan mezbah. Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Pernah dengar sorga terdiam setengah jam? Dan ketika anak domba itu membuka meter yang ke-7, maka bunyi senyaplah di surga. Berapa lamanya? Setengah jam lamanya. Apa yang terjadi? Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka yang diberikan 7 sangkakala. Ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang yang kudus itu dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparnya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara tahu nggak, mezbah itu bicara doa, pujian, penyembahan, dan firman. Perhatikan baik-baik, Allah begitu konsentrasinya mendengarkan doa, sampai setengah jam sorga berhenti. Nggak ada yang bilang amin? Kalau Tuhan sampai berhenti, sorga sampai hening, artinya ada sesuatu yang sangat penting terjadi. Yesus datang, dan seorang malaikat membawa doa umat. Tuhan kasih konsentrasi sampai sorga hening setengah jam. Karena apa? Doa. Dan ketika doa itu diambil dari mezbah itu, dilemparkan ke bumi, bumi bergemuruh. Doa orang benar besar kuasanya. Katakan sama-sama, doa orang benar besar kuasanya. Mezbah bicara tentang doa. Saudara, gak akan pernah engkau melihat kuasa terjadi kalau engkau gak pernah berdoa. Sekalipun engkau punya jam pelayanan, engkau punya kehebatan, engkau membantu pelayanan, engkau gak akan ada artinya kalau engkau tidak berdoa. Paulus bilang gini, sekalipun aku mengorbankan tubuhku membakar, gak ada artinya tanpa rasa cinta. Doa itu begitu menarik perhatian Tuhan, sampai sorga setengah jam berhenti kegiatannya. Pertama, bangun mezbah. Amin. Amin. Doa bicara soal kerendahan hati. Doa bicara soal confession, pengakuan. Doa bicara soal pertobatan. Doa bicara soal hubungan. Doa bicara soal pujian, penyembahan, dan firman. Orang akan menyala kalau dia punya roh doa. Hei anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, jangan jadi mayat-mayat hidup. Engkau hanya ke gereja karena jadwal, engkau gak pernah berdoa di rumah. Maka itu susah banget kalau nyembah. Karena gak pernah berdoa. Boro-boro doa makan aja cuman terima kasih Tuhan buat makanan ini. Amin. Doa bukan sesuatu yang membuat sorga berhenti. Justru sorga enak kadang-kadang dengar doa kita, karena basa-basinya begitu banyak. Halo, kapan terakhir kau berdoa? Bukan berdoa karena kau punya masalah, tapi berdoa karena kau mengasihi Tuhan dan kau datang pada Dia. Pelayanan akhir zaman itu bukan pelayanan mujizat, tapi pelayanan pembapaan. Lihat Maliaki pasal 4 kan? Bapak-bapak berbalik pada anak-anak. Kenapa kita banyak seperti ini? Engkau gak punya bapak rohani sebetulnya.
Bapak rohanimu terlalu banyak. Engkau sering keluar, dengar A, dengar B, engkau gak fokus pada satu bapak rohani. Pembapaan adalah pelayanan akhir zaman. Percaya gak? Doa itu bisa mengubah bangsa Indonesia di mata dunia. Begitu dipuji-puji, transformasi terjadi di Indonesia. Di sebuah kota namanya Paranaki City. Satu kota itu semua Kristen. Di setiap bagian itu dedicate to the God. Kota itu kota Kristen. Bupatinya tiap hari berdoa. Bupati aja berdoa. Masakan kita gak berdoa? Belagu amat sih kita ini. Nyembah cuma haleluya. Nama ya? Nama. Duduk ya. Ada di pendeta King Flores. Ketika bertemu, saya udah jalan gini. Ron, minta apa Tuhan? Minta. Lagi. Untung Inggris gua, Inggris Amerika. Pastor, can you give me? What? What God give to you? What? You can pray for me. Oh, I like this. Wow. Tuhan, give your servant double portion. Oh. Aku gak minta duit, aku gak begini-gini, aku minta urapan 2 kali lipat. Supaya ketika aku ada di Sintang, aku impartasikan kepada jemaatku. Dan kalian mendapatkan 2 kali lipat. Artinya apa? 4 kali lipat. Kalau enggak bekerja, kebangetan. Tepok kira-kira kebangetan. Doa mendirikan mesbah. Mari mulai hari ini kita mulai membuang waktu-waktu yang tidak berguna kita ambil waktu itu buat Tuhan. Banyakkan di hadapan Tuhan. Kalau ngurusin kerjaan gak akan habisnya. Amin. Nonton TV bisa 3-4 jam sambil nangis, urapan begitu kuat sama Tuhan 1-2 menit bosen. Kenapa? Rohmu gak ketemu Tuhan. Rohmu kaku sama Tuhan. Kenapa? Gak ada api. Kalau ngomong sama rekan bisnis bisa 5-6 jam sama Tuhan, basa-basi. Padahal kalau sakit, punya masalah, nuntut Tuhan, iman. Tuhan bilang gini, aku gak kenal kamu. Ginosko, mengenal secara dalam. Saudara semua kenal SBY. Saudara gak kenal SBY secara dalam. Tuhan seperti itu sama kita. Sepintas dia tahu siapa Roni. Kalau saya gak punya api, dia gak kenal saya secara dalam. Maka itu hidupmu kering. Langit di atasmu jadi tembaga. Tembaga. Karena gak ada api. Engkau menyembah Baal. Jangan bilang aku menyembah Yesus. Kalau engkau menyembah Yesus, ada api di hadirat Tuhan. Baalmu mungkin reputasimu, harga dirimu, ambisimu, hartamu, semua kebanggaanmu engkau taruh lebih daripada cintamu pada Tuhan. Itu Baal. Israel 3,5 tahun kekeringan. Mungkin engkau diberkati secara materi karena engkau bekerja, itu hukumnya. Tapi periksa dirimu, apakah rohmu ada roh yang membara buat Tuhan. Engkau melayani karena engkau merasa di situ engkau suka. Saya pernah khotbah melayani bukan karena engkau suka, tapi karena engkau cinta pelayanan itu. Kenapa kita susah diubah Tuhan? Pegang keras-keras ini, tekan, keras nggak? Kepala kita keras, kita seperti batu. Kita nggak punya bapak rohani. Apa kata Paulus? Sekalipun kau punya banyak pendidik, engkau punya satu bapak. Bapak rohaniku pendeta Erastus Sabdono. Orang boleh ngajarkanku banyak-banyak, tapi bapakku tetap dia. Itu mentoring. Orang-orang sekitarku tahu mentoring, betul? Kalau kita nggak pernah mengenal bapak rohani kita, engkau nggak akan pernah punya roh yang membara-bara. Orang mengenal bapak rohani itu belajar ketertundukan. Saudara, di gereja ini bapak rohanimu saya. Kalau kau nggak mendapatkan apa-apa dari saya, bukan berarti ada sesuatu yang salah dalam diri saya atau kita. Mungkin engkau berpikir, dia nggak punya kapasitas. Itu urusanmu. Tapi orang-orang sekelilingku merasakan pembapaan. Amin. Dan dari Jakarta pernah kirim Facebook, Om bisa nggak bapai saya nggak terlalu kenal dia. Saya bilang ini terlalu jauh saya membapaimu. Pembapaan bukan berarti nimang-nimang, enggak. Gimana saya bagi hidup buat mereka, saya bagi hati buat mereka, saya bagi sesuatu yang saya punya buat mereka.
Saya nukang, kita ngobrol bercanda. Mereka harus lihat saya apa adanya di mimbar dengan di lokasi hidup masing-masing. Yang pertama, katakan sama-sama, dirikan mezbah. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Kita lompat kembali 1 Raja-Raja pasal 18. Ini yang agak susah. Mungkin kalau doa gampang lah, cincai lah. Ini yang agak susah. Kalau saudara mau mendapatkan api dari Tuhan, catch the fire from the Lord, you must give a sacrifice. Beri persembahan. 1 Raja 18 ayat 33. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Kemudian mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Poin yang kedua, kalau engkau mau menerima api dari Tuhan, bawa persembahan, korban persembahan. Ada doa tanpa korban, enggak ada artinya. Korban bicara yang pertama dirimu sendiri. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, hidup dan yang berkenan. Amin. Jadi kalau saudara hanya bawa persembahan, itu belum korban. Hidupmu yang harus kau bawa di hadapan Tuhan. Korban bicara kematian. Ketika dia dibelah, darah tercurah. Ketika engkau dipersembahkan pada Tuhan, kau bicara seperti ini. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Apa itu kematian? Engkau tidak lagi terikat dengan masa lalumu, dengan gaya hidup lamamu. Engkau mau hidup bagi Tuhan. Amin. Yang kedua, korban yang kedua bicara dalam Mazmur 51 ayat 19. Hancur hati. Korban sembelihan kepada Allah ialah hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Tadi saya sudah berkata bahwa hati yang hancur bukan bicara soal engkau menangis karena masalah. Amin. Engkau di hadapan Tuhan karena pergumulan beban berat, hutangmu belum lunas. Engkau nangis, orang mau nagih, engkau nggak tahu mau kemana. Engkau nangis, itu bukan hancur hati, itu emosi. Dan emosi itu nggak stabil. Hancur hati, kalau engkau mau terima hancur hati itu, ketika engkau berdoa karena engkau mengasihi Tuhan. Jangan cuma kata-kataku mau cinta Yesus. Kemarin ketika Sosiat bilang gini, let's we say Lord I love you. Pertama saya pikir kata-kata itu biasa. Makin kita nyanyi dari hati, dari sesuatu yang begitu dalam, itu nggak terasa air mata bisa sampai saya nggak bawa sapu tangan, saya bisa begini, belepetan ingus cuek aja. Depan saya pemilik dari itu hotel juga bisa nangis. Kenapa? Kita cuma mengucapkan satu kata, Lord I love you. Berapa banyak kita kehilangan makna Lord I love you. Kita terlalu sibuk. Kita lebih cinta pekerjaan kita daripada Tuhan. Kita lebih cinta reputasi kita daripada Tuhan. Kita lebih cinta hal-hal yang kelihatan, yang menyenangkan kita daripada Tuhan. Hati yang hancur adalah ketika rohmu bertemu dengan Tuhan. Gimana caranya? Itu perlu latihan. Enggak 1-2 hari orang langsung merasakan seperti itu. Engkau harus paksakan dirimu. Ingat, yang mengendalikan itu bukan dagingmu tapi rohmu. Saat engkau pertama belajar berdoa, mungkin 1-2 menit engkau nggak tahan, tapi taklukkan itu dan biarkan rohmu begitu powerful kembali. Rohmu begitu bersukacita karena dagingmu dikalahkan. Jangan pikirkan hutang, pikirkan orang lain, pikirkan handphone, jadwal segala macam. Singkirkan itu, konsen sama Tuhan. Tubuh teriak, capek, paksakan dirimu biar rohmu semakin dekat. Besok kau doa lagi 20 menit. Lama-kelamaan kau mengalami satu kehancuran hatimu. Tubuhmu akan tunduk pada roh. Dan di situ kau bertemu dengan Tuhan. Saat engkau bertemu dengan Tuhan, engkau gak usah minta apa-apa. Rohmu bertemu dengan Tuhan, engkau akan tunduk. Yesus cuma minta seperti ini. Apakah engkau mengasihiku? Apakah engkau mengasihiku? Kita gak bisa munafik karena cermin itu begitu jujur di depan kita. Itulah sebabnya saya bilang gini, kalau orang punya waktu di kaki Tuhan, orang itu gak pernah kenal dirinya sendiri. Kenapa? Karena sumber info tentang dia terlalu banyak,
Saat engkau lagi di atas, orang puji engkau bilang dirimu baik. Saat engkau lagi di bawah, orang caci maki engkau bilang dirimu jelek. Tapi di hadapan Tuhan kau mendapatkan kejujuran yang luar biasa. Tuhan bisa berkata jujur tanpa takut, engkau mau diapa-apain. Maka itu banyak kita gak mengenal diri kita sendiri. Betul? Karena kita gak punya waktu di kaki Tuhan. Kita sibuk di depan TV, kita sibuk acara ini, rapat itu, pelayanan ini, itu, pekerjaan ini, itu. Kita gak punya waktu di kaki Tuhan. Kita gak kenal diri kita sendiri. Karena kita gak mendapatkan sumber yang paling jujur tentang siapa diri kita. Si A bilang saya begini, B begini, kita jadi bingung siapa kita. Akibatnya ego kita keluar. Kita hanya suka dengan orang-orang yang muji-muji kita. Di hadapan Bapa, kita akan mendapatkan kejujuran tanpa kepalsuan. Saat kita bertemu dengan Bapa, Tuhan bicara jujur. Musa aja sampai jatuh. Apalagi Roni yang ceplok begini, kita bisa begini. Gak usah acting nangis. Engkau bisa menangis meraung-raung. Dan engkau akan berkata, Tuhan, aku mau. Gak usah munafik. Gak butuh suara bagus untuk bertemu roh dengan Tuhan. Kita gak tahan. Kita lebih suka kegiatan yang menampilkan diri kita. Kita lebih suka pikirkan hal-hal yang katanya perlu. Tapi sebetulnya semua bersumber dari api itu. Apakah malam hari ini engkau punya api itu? Kalau belum punya, dirikan mezbah. Yang kedua, persembahkan. Kenapa Elia menyuruh menyiramkan air ke atas korban itu? Saudara tahu 3,5 tahun tidak ada hujan, betul? Air berharga enggak? Kalau 3,5 tahun enggak ada hujan, air berharga enggak? 4 buyung selama 3 kali, 12 buyung. Sepertinya buang-buang sesuatu yang sangat berharga. Tahukah kita, setiap korban yang kita persembahkan harus kita sertai dengan sesuatu yang berharga yang kita miliki. Amin. Orang bilang gini, Elia kau gila, orang lagi kekeringan, kau buang air 12 buyung, kau buang-buang seperti itu. Orang yang gak mengerti prinsip korban akan bilang Elia sinting. Orang yang gak mengerti prinsip korban akan bilang engkau buang-buang duit, buang-buang waktu. Tapi orang yang mengerti prinsip korban, persembahan yang terbaik itu adalah hidupmu dan apapun yang kau miliki. Engkau berkata, this is for you Lord. Kita mungkin rajin berdoa, tapi kita gak persembahkan milik kita buat Tuhan. Kita mungkin rajin berdoa, kita gak mau serahkan rencana mimpi kita buat Tuhan. Kita mungkin rajin berdoa, kita gak serahkan ambisi kita buat Tuhan. Kita mungkin rajin berdoa, kita gak serahkan reputasi kita buat Tuhan. Itu gak lengkap. Kita mungkin rajin berdoa, kita gak serahkan ketertundukan kita kepada Tuhan. Kita mungkin rajin berdoa, kita gak serahkan pengampunan kita pada Tuhan. Kita masih simpan kepahitan terus. Itu harta kita. Sakit Tuhan. Serahkan. Korban tanpa sesuatu yang berharga, sia-sia. 4 buyung air itu sekitar 20 liter kali 3. Waduh, 80 kali 3 berapa itu? Pokoknya ratusan liter ya. Kekeringan, siram air. Itu gila kan? Saudara, untuk kau mendapatkan api itu, kau harus habis-habisan dengan Tuhan. Enggak usah mikir, duit lagi. Yang mau seperti itu, pinggir dari jalan itu, protesnya hadap tembok. Yang mau ikut saya, sama-sama jadi berkat, nyok. Yang dikit-dikit ngomong duit, ngomong sama tembok. Haya, dikit-dikit duit, lu yagi, mana bisa kaya? Orang dunia bilang begitu, amin. Elia persembahkan air di hadapan korban, dan Tuhan memberikan hujan buat bangsa Israel. Taburan 4 buyung air, 12 buyung air mencurahkan hujan lebat sampai Ahab kehujanan. Saudara, apa yang kau tabur hari ini tidak akan pernah sia-sia. Jangan pakai dunia. Hitung-hitungan. Saudara siap persembahkan yang berharga buat hidupmu. Amin. Colek kiri kananmu. Kita mau persembahkan itu. Kita mau persembahkan itu. Mari kita sama-sama siapkan hati kita.